Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang statistik penyajian data. Oke, hari ini kita akan belajar pertama-tama itu mengenal istilah-istilah yang ada di statistik. Ini itu namanya data, nilai atau data. Datanya ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini namanya frekuensi. Frekuensi itu banyak kemunculan. Jadi 5 itu munculnya 3 kali, 6 2 kali. Jadi kalau kamu pengen tulis seperti waktu kalian SD, kamu bisa tulis gini. 5-nya ada 3, 6-nya ada 2, 7-nya ada 4, 8-nya ada 6, dan seterusnya. Nah itu, jadi ini tabel ini tuh untuk memudahkan kalian menulis begini. Nah sekarang ada istilah-istilah dalam statistik yang terkenal. Yang pertama itu namanya modus. Dihapus ya, modus. Modus itu artinya nilai yang paling banyak muncul atau data apa yang paling banyak muncul. Kalau kalian pengen lihat nilai atau data apa yang paling banyak muncul, kamu lihat frekuensinya. Lihat aja frekuensi mana yang paling besar, yang paling banyak. 6. 6 itu di data atau nilai apa? 8. Berarti modusnya 8. Tiga. Oke, sekarang kalau ininya 6, wah ada 2 tuh yang paling banyak, 8 dan 10. Berarti modusnya 8 dan 10. Oke. Nah, sekarang selain modus, jadi modus itu data yang paling banyak muncul atau nilai yang paling banyak muncul itu namanya modus. Oke. Sekarang kita lihat, oh ya ini hapus, ini balikin ke 1. Oke. Sekarang ada yang namanya median. Oh jadi di soal ini modusnya 8 ya. Modusnya bukan 6, tapi modusnya 8. Oke, frekuensinya 6. Sekarang median. Median itu adalah nilai tengah setelah datanya kamu urutin dari paling kecil sampai paling besar. Itu namanya median. Bayang? Jadi ini kalau kamu pengen urut kayak tadi 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7 dan seterusnya. Itu kalau diurutin ambil tengah-tengahnya itu median. Bayang nggak? Oke, contoh, umpamanya ada punya data 3, 4, 5. Medianya berapa? Medianya 4, karena dia ada di tengah-tengahnya. Oke, kalau umpamanya pada punya data 4, 4, 5, 6, 5. Medianya berapa? Kalau kamu dapat data kayak gini, kamu harus urutin dulu. Jadi 4, 4, 5, kamu harus tulis di sini 5, 6. Jadi median itu harus diurutin dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Oke, tengah-tengahnya mana? Tengah-tengahnya ini. Oke, gimana kalau datanya genap? Umpamanya, kalau kamu datanya genap, umpamanya kamu punya data 2, 3, 4, umpamanya 4, 6. Medianya berapa? Tengah-tengahnya mana? Tengah-tengahnya ini kan? Nah, berarti medianya adalah 3 tambah 4 bagi 2. Oke, berarti medianya 3,5. Itu median. Nah, sekarang gimana sih cari median dari tabel? Oke, sekarang kita lihat. Ini tuh udah tersusun dari yang paling kecil ke paling besar. Ya enggak? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah terurut. Nah, sekarang kita harus tahu mediannya jatuh di data keberapa. Nah, untuk tahu dia jatuh di data keberapa, kita lihat. Ini ada berapa data? 3 tambah 2, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 10, 15, 15 tambah 5, 20. Jadi datanya ada 20. Mediannya akan jatuh di data ke N tambah 1 per 2. N itu banyak data.
Jadi datanya ada 20. Berarti mediannya jatuh di data ke 20 tambah 1 bagi 2. Atau 21 per 2 atau 10,5. Artinya mediannya jatuh di data ke 10 dan 11. Sekarang kamu lihat aja di sini data ke 10 dan 11 jatuhnya di mana? Lihat ya, ini 3 data pertama. Ini, oke? Ini 5 data pertama. Oke? Ini 9 data pertama. Bayang? 9 data pertama. Nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Data ke 10-nya berapa? 8. Oke, data ke 10-nya 8. Data ke 11-nya berapa? Masih ada di sini kan? 8. Berarti mediannya itu ada di sini, ada di sini. 8 dan 8. Berarti mediannya 8 tambah 8 bagi 2. 8. Oke, gitu cara nyari median. Ingat ya rumus ini nyari median. Ini rumus median itu jatuh ke di data ke, nah itu median. Oke, sekarang ada satu lagi yang terkenal dari selain modus median, ada lagi yang namanya min. Min itu artinya rata-rata. Udah tahu kan cara ngerjain waktu kalian SD rata-rata gimana caranya? Oke, kamu tambahin semuanya. Semua datanya kamu tambahin, bagi dengan banyak data. Jadi min itu sama rumusnya jumlah data. Jadi datanya kamu tambahkan, bagi dengan banyak data. Oke. Nah kalau kayak gini kan ya tinggal tambahin lah 5 tambah 5 tambah 5. Nah kayak gitu. Tapi gimana bacanya dari tabel? Oke, kamu udah tahu ini ada berapa jumlahnya? 20 ya, simpen. Jadi banyak datanya 20. Sekarang jumlah datanya gimana cara ngitungnya? Tinggal gini aja, 5 kali 3, 15. Tambah 6 kali 2, 12. Tambah 7 kali 4, 28. Tambah 8 kali 6, 48. Tambah 9 kali 4, 36. Tambah 10 kali 1, 10. Dibagi dengan banyak datanya, 20. Ya udah, tinggal dihitung. Itu namanya min atau rata-rata. Udah? Oke. Dihapus ya. Kalau emang ada yang mau dicatat, videonya di pause saja. Nah, oh ya. Untuk sekarang saat ini, Pak Dini akan kasih soal tentang min, modus, median, dan min. Itu nanti waktu kalian kelas 8. Dah, kelas 7 kalian cuma belajar bikin tabel, cara menyajikan tabel, cara menghitung banyak anggota tabel atau gimana. Nah, sekarang yang perlu diajarin gimana sih cara bikin diagram lingkaran dari data ini. Oke? Diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu ada 2 jenis. Ada yang pakai derajat. Ada yang pakai derajat. Ada juga yang pakai persen. Oke? Nah, kalau pakai persen gimana sih cara ngitungnya? Gampang lah. Umpamanya nilai 5. Nilai 5 itu berapa persen? Nilai 5 itu ada 3 bagi 20 kali 100%. Udah berapa? Coret ini coret sama ini 5, berarti 15%. Gampang? Nilai 6 ada berapa persen? 2 bagi 20 kali 100%. Ada 10%. Ya 10%. Terus nilai 7 ada 4/20 kali 100% sama dengan 5, 20%. Oke.
dan seterusnya. Kebayang nggak? Mudah kan? Jadi kamu bakal dapat nilai 5 itu 15%, nilai 6 itu 10%, nilai 7 itu 20%, nilai 8 itu 30%, ini itu 20%, dan ini 5%. Oke, gimana gambarnya? Ya. Gambarnya, kalau kamu punya lingkaran, oke, ingat ya, ini dalam persen. Kalau dalam persen, ingat ya, kalau kamu bagi gini, ini artinya ini 25%, ini 25%, ini 25%, ini 25%. Dah? Jadi kalau dia 15%, kalau dia mau 10%, ya hitung-hitunglah. Kalau kalian bagi ini, kalau mau pakai modelnya kayak gini, bagi 10 lah, bagi kayak gimana ya? Bagi 10 berarti ini 5, 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi tiap ini tuh 10%. Jadi kalau dia 10%, di sini 10%, nilai 6. Oke. Ini 20%, 20% nilai 7. Oke, terus 10, 10, 10. Jadi berarti 30% nilai 8. Oke. Terus 20% nilai 9. Oke. Terus ini kan 10, 10. Itu 5% ya, berarti ambil setengahnya lah. Ini, oke, hapus. Jadi 5% nilai 5. Terus 5% nilai 10. Dan 15% nilai 5. Oke, bisa bikin diagramnya? Nah, sekarang ini diagram dalam bentuk persen. Nah, sekarang yang kedua itu diagram dalam bentuk diagram dalam bentuk derajat. Jadi contoh, jadi nilai 5. Nilai 5 itu berapa derajat sih? Nilai 5 itu akan sama dengan 3/20 kali 360 derajat. Oke, berapa tuh? Coret-coret, berarti 18 kali 3 itu berarti dia 54 derajat. Oke, terus nilai 6 itu 2/20 kali 360 derajat. Berapa? Coret-coret 18, 36 derajat. Dan seterusnya. Cara mengerjakannya gimana kalau digambar? Oke. Pertama, ini lingkaran. Kalau kalian punya busur, kalian pakai busur gitu. Jadi lebih gampang gitu. Jadi ini anggap garis ininya, garis awalnya gitu. Nah, 54 derajat itu kira-kira, lihat ya, ini 90 derajat ya. Berarti 54 derajat itu kira-kira tengahnya gitu. Bayang? Ini 90 kan, ini itu 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Jadi kalau di sini 54, ini 54 derajat, nilai 5. Terus dari sini kamu ambil garis lagi ini. Hitung 36 derajatnya, tambah 36 derajat. Kalau ini gini berarti 36 derajat kira-kira gini lah. Ini. Nah. Nih berarti ini 36 derajat, nilai 6 dan seterusnya. Cara bikinnya pakai busur derajat lebih gampang. Oke. Udah? Nah.
Sekarang dihapus ya. Oh, oke, gini. Gimana? Soalnya umpamanya kayak gini ya. Gimana kalian mencari? Oh ya, sebentar. Tadi ini berapa derajat? Ini sorry. Ini tadi berapa persen? Ini tuh tadi kan 15% ya. Ini 15%, ini 20%, ini 30%. 1/. Oke, nanti dihitunglah. Berarti ini 10% ya, ini 10%, ini 15% tadi ya. 15, 10, 7%, ini tadi 20%, ini 30%, ini 20%, ini 5%. Oke. Nah, seandainya Pak Dodi nggak tahu ini berapa. Jadi ini Pak Dodi nggak tahu berapa. Udah? Berapa ini nggak tahu. Ini. Terus Pak Dodi juga nggak tahu ini berapa. Jadi kalian cuma diminta isi titik-titik yang kosong ini. Dari datanya begini. Ini gimana cara mengisinya? Pakai perbandingan aja. Lihat ya. Nilai 6, lihat nilai 3 itu 15%. Jadi nilai 5 itu ada 3 kan? 3 itu 15%. 15% itu 3. Ini itu berapa persen? 10%. Itu X. Dah, ya kamu tinggal gini aja nih. Selesai kan? Nanti ini kalau dijahit secara aljabar, nanti kamu dapat X-nya berapa? Gak percaya? Cobain lagi ya. Ini dikali silang ya. Ini persennya coret. Ini 15 dengan 10-nya coret. 15 dengan 10 berarti ini 3, ini 2. Oke. Jadi pada pindahin kali silang, ini 3X sama dengan 6. 2-nya pindah ke sini. X sama dengan 6/3 sama dengan 2. Oke. Benar kan 2 tadi? Oke. Terus kalau Pak Dodi pengen tahu yang ini berapa? Kamu pakai ini boleh, pakai ini juga boleh. Pakai ini juga nggak apa-apa. Lihat ya, kalau dia 1 itu berapa persen? Kalau dia 5%, dia 1. Pak Dodi pengen isi yang ini ya. Kalau dia ini tuh udah ketahuan 30%, berapa? X. Berarti tinggal diginiin aja. Ininya persennya coret, 30 dengan 5-nya coret, 6. Berarti 6 kali 1, 6. Berarti X-nya sama dengan 6. Di sini 6. Cocokkan dengan yang tadi. Nah, ini juga tinggal diisi. Ini berlaku juga di derajat. Jadi kamu nggak usah pusing-pusing gitu. Kamu tinggal pakai perbandingan dengan cara yang sama. Jadi perbandingkan aja. Jadi kalau umpamanya dia 54 derajat, berapa banyak? Nah, banyak ada 6. Gimana kalau dia 36 derajat? Berapa banyak? Ya tinggal dicor, tinggal gini aja. Oke, banyak nggak? Jadi 36 dengan 54 jadi 36 kali 6/54. Derajatnya kan saling menghilangkan. Dah sama dengan X. Udah tinggal kamu hitung 54 dengan 6 1, ini 9. Ini dengan ini coret, ini 4. Berarti X-nya 4. Udah. Caranya mudah, cuma main perbandingan aja seperti kalian belajar yang kemarin. Dah, terima kasih, kerjakan soal latihannya di Google Classroom ya.